بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Salat malam adalah merupakan salah satu ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat malam adalah ibadah yang bisa mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat malam adalah merupakan salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat malam adalah ibarat lembaga pendidikan iman yang bisa meningkatkan kualitas iman seorang muslim. Salat malam adalah waktu di mana seorang muslim dia akan berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun meskipun demikian, banyaknya kebaikan-kebaikan yang terkandung di dalam salat malam ini, banyak di antara kaum muslimin yang mengabaikan, yang malas melaksanakan salat malam. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, di antara kemuliaan-kemuliaan dan kebaikan-kebaikan yang terdapat di dalam salat malam, yang pertama, salat malam adalah merupakan afdalut ta'at, ketaatan yang paling baik. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, afdalus salati ba'da Ramadan, afdalus siyami ba'da Ramadan, syahrul-lahil muharram, wa afdalus salati ba'da al-fariidah salatul lail, rawahu Muslim. Puasa yang paling baik setelah puasa bulan Ramadan adalah puasa bulan Muharram, dan salat yang paling baik setelah salat 5 waktu adalah salat malam. Yang kedua, salat malam dapat menghapus dosa-dosa. Ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Muadz, ala adulluka ala abwabil khair, as-shawmu junnah was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar wa salatul rajuli fi jawfil lail. Thumma tala qawlahu ta'ala tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Muadz, wahai Muadz, apakah engkau mau aku tunjukkan engkau kepada pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah pelindung, penjaga seseorang dari api neraka. Sedekah dapat memadamkan dosa-dosa sebagaimana air memadamkan api, dan salat malam
dan salatnya seseorang di tengah malam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Badan mereka jauh dari tempat tidur dalam keadaan yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan takut dan berharap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka berinfak. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan betapa besar pahala yang mereka akan dapatkan. Allah berfirman, "Fala ta'lamu nafsun", tidak ada jiwa yang mengetahui betapa besarnya pahala yang Allah Subhanahu wa taala simpankan untuk mereka karena perbuatan-perbuatan mereka. Yang ketiga, salat malam dapat mengusir kelalaian. Ini sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma. Dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qama bi 10 ayatin lam yuktab minal ghafilin, wa man qama bi 100 ayatin kutiba minal qanitin, wa man qama bi 1000 ayatin kutiba minal muqantarin." Rawahu Abu Dawud bi sanadin sahih. Yang artinya adalah barang siapa yang melaksanakan salat malam dengan membaca 10 ayat, hanya 10 ayat, tidak sampai 10 menit, maka Rasulullah SAW mengatakan, lam yuktab minal ghafilin, dia tidak akan tercatat sebagai orang yang lalai. Bisa kita bayangkan ayol ikhwah, kalau kita melaksanakan salat witir dengan 3 rakaat, maka setiap rakaat kita akan membaca 3 ayat, dan di akhir 4 ayat. Ini tidak sampai 10 menit. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikannya balasan yang sangat besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencatatnya sebagai orang yang lalai. Kemudian kata Rasulullah SAW, dan barang siapa yang melaksanakan salat malam dengan membaca 100 ayat, maka kutiba minal qanitin, dia akan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang taat kepada Allah. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah SAW, wa man qama bi 1000 ayat, dan barang siapa yang melaksanakan salat malam dengan membaca 1000 ayat, kutiba minal muqantarin, dia akan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang banyak mendapatkan pahala. Yang keempat, orang yang melaksanakan salat malam, dia hadir di saat Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya mengatakan, yanzilu rabbuna tabaraka wa taala kulla lailatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له متفق عليه. Yang artinya adalah Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi setiap malam apabila tersisa sepertiga dari malam hari. Lalu Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya, siapakah di antara kalian yang meminta, aku akan berikan. Siapakah di antara kalian yang berdoa, aku akan kabulkan doanya. Dan siapakah di antara kalian yang meminta ampunan, aku akan berikan ampunan. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala dengan zatnya yang mulia turun ke langit bumi, lalu memanggil hamba-hambanya agar mereka meminta, agar mereka berdoa, agar mereka meminta ampunan. Namun subhanallah, orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sedang tidur. Bisa kita bayangkan bagaimana ruginya orang yang seperti ini. Kemudian yang kelima, orang yang melaksanakan salat malam, dia akan dapat tinggal di kamar-kamar yang istimewa yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan di dalam surga. Sebagaimana terdapat dalam hadis Ali radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna fil jannati la ghurafa yura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Rasulullah mengatakan, di dalam surga ada kamar-kamar yang luarnya terlihat dari dalamnya, dalamnya terlihat dari luarnya. Kalau di dunia mungkin ini adalah rumah kaca. Lalu sahabat-sahabat bertanya, seorang badui bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, liman hiya? Siapa yang akan mendapatkan kamar-kamar yang seperti itu indahnya di dalam surga itu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW mengatakan, liman atabal kalam wa at'ama at-ta'am wa adama as-siyam wa shalla bil-laili wan nasu niyam. Yang akan mendapatkan kamar-kamar yang istimewa itu adalah
orang yang baik tutur bicaranya. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang suka memberi makan kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang senantiasa terus-menerus berpuasa. Lalu yang terakhir kata Rasulullah SAW, wa shalla bil lail wan nasu niyam, dan dia salat malam di saat orang-orang sedang tidur. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala al-mab'uth rahmatan lil alamin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, yang keenam adalah orang yang melaksanakan salat malam, dia akan meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, kalau Allah Subhanahu wa taala cinta kepada manusia, cinta kepada hambanya, apa yang sulit baginya di dunia ini? Tidak ada sesuatu yang lebih berharga, yang lebih bernilai daripada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Darda yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thalathatun yuhibbuhumullah wa yadhaku ilaihim wa yastabshiru bihim." Yang artinya adalah ada tiga macam manusia Allah Subhanahu wa taala yuhibbuhum, Allah cinta kepada mereka. Kemudian saking cintanya Allah Subhanahu wa taala, wa yadhaku ilaihim, dan Allah Subhanahu wa taala tertawa kepada mereka. Kemudian yang ketiga, wa yastabshiru bihim, Allah Subhanahu wa taala senang dan gembira kepada mereka. Lalu salah satu di antaranya adalah walladzi lahu imra'atun hasna wa firashun layyinun hasan fayaqumu min al-lail fayaqul yadharu syahwatahu wa yadhkuruni walau sya'a la raqad. Yang artinya adalah, yang ketiga adalah seseorang yang memiliki istri yang cantik dan kasur yang empuk yang bagus. Lalu dia bangun di tengah malam, dia lepaskan pelukan istrinya, dia tinggalkan kasurnya yang empuk, lalu dia melaksanakan salat malam. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat-malaikatnya, lihatlah orang ini, dia tinggalkan kesenangan-kesenangannya karena dia ingat kepadaku. Padahal kalau dia mau, dia bisa saja dia tidur. Kemudian yang ketujuh, orang yang salat malam doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ta'arra min al-lail faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah." ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإذا توضأ قبلت صلاته. Yang artinya adalah barang siapa yang bangun di tengah malam kemudian dia mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kemudian lalu dia mengatakan, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, atau dia berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doanya. Apabila dia berwudu kemudian dia salat, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan salatnya. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir, salat malam adalah perbuatan atau pekerjaan yang tidak pernah ditinggalkan oleh orang-orang yang saleh. Sebagaimana Abi Umamah radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum wa huwa qurbatun ila rabbikum wa mukaffiratun lis-sayyi'at wa manhatun lil-itsm." Rawahu Tirmidzi bisanadin hasan. Yang artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hendaklah kalian senantiasa melaksanakan salat malam. Kenapa? Karena salat malam adalah pekerjaan yang tidak pernah ditinggalkan oleh orang-orang saleh sebelum kalian.
Salat malam adalah mendekatkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat malam akan menghapus dosa-dosa kalian. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat malam itu adalah manhatun 'anil itsmi, mencegah seseorang dari dosa-dosa. Ikhwani fid din, azzakumullah, apakah ada perbuatan atau ibadah yang lebih indah daripada salat malam? Subhanallah. Jadi ikhwani fid din, azzakumullah, orang yang salat malam dia sedang berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat malam dapat mencegahnya, menjauhkannya dari segala bentuk dosa-dosa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma 'izzil islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wansur 'ibadakal mu'minin. Allahumma 'izzil islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wansur 'ibadakal mu'minin. Allahumma 'izzil islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wansur 'ibadakal mu'minin. Allahumma la tada' lana fi maqamina هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تعملون. وأقم الصلاة.